Hadirin jamaah perkumpulan rindu surga yang insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan malam ini atas izin dan ridhonya kita kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini, di majlis yang mubarak, dalam rangka aktivitas rutin kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Berharap di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di kesempatan malam ini kita akan mengkaji, mempelajari Al-Quranul Karim. Karena salah satu bacaan yang wajib dalam ibadah sholat kita adalah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita sholat, bacaan yang wajib itu Fatihah. Ya. Pertama niat, ya, itu niat itu wajib. Ketika kita takbiratul ihram, itu niat dalam hati. Kemudian membaca Fatihah dan membaca tahiyat akhir, itu bacaan yang wajib. Jadi kalau kita, mohon maaf, yang masih tahap belajar, fokus di situ dulu, bagusin bacaannya. Fatihah sama tahiyat akhir aja dulu. Nanti yang lain nyusul sambil belajar, ya, sambil jalan terus. Itu bacaan yang wajib itu. Jadi pada saat kita, jadi niat sholat itu dibaca pada saat kita takbiratul ihram. Ada orang datang ke musola, sholat, baca usolli fardul maghribi, kan gitu. Itu sunnah. Nggak dibaca juga nggak apa-apa kalau kita nggak mau baca, ya. Tapi dibaca lebih bagus, dapat pahala sunnah. Tapi yang wajib itu niat ketika kita takbiratul ihram. Ketika kita mengangkat tangan, Allah, nah dalam hati niat bareng. Saya niat sholat maghrib, ya, 3 rakaat menghadap kiblat, fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang wajib. Begitu selesai niat fardu karena Allah Ta'ala, takbirnya selesai bareng, mulainya bareng, selesainya bareng. Itu yang wajib, itu niat pada saat takbiratul ihram. Nah setelah itu yang wajib baca Fatihah, baca surat sunnah, ya. Baca qul huwallah, baca qul ya, baca surah-surah yang lain sunnah. Tapi dibaca seharusnya tetap biar pahalanya lebih banyak, lebih afdol gitu ya. Tapi untuk maksud saya, untuk tahap pemula yang itu yang pertama diajarin itu dulu, yang wajibnya dulu. Jadi Fatihah wajib dan tahiyat akhir. At-tahiyyatul itu baca sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah salam, udah selesai. Itu yang wajib minimal segitu. Kalau kita mau tambahin terus wa ala ali sayyidina kama sallallahu ta'ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid, nah itu sunnah. Ya, sunnah boleh dibaca, boleh enggak. Artinya yang diutamakan yang wajib dulu. Kalau yang wajib kita udah bisa, udah hafal dan sudah bagus bacaannya, sudah fasih, baru tambah yang lainnya, termasuk sujud, ruku, ya, tumakninah dan lain seterusnya. I'tidal. Jadi bacaannya bukan cuma sekedar hafal, tapi harus yang fasih, yang bagus, ya. Kalau hafal tapi salah juga nggak sah nanti sholatnya. Gitu. Maka sholat itu kalau dilakukan dengan baik, ya, memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk bacaannya bagus, itu nanti akan membekas dalam hati. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan terrefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang melaksanakan sholatnya benar, takut
berbuat maksiat. Mikir, jadi kayak ada yang ngingetin, ya. Dalam hati itu kayak ada yang ngingetin. Pikir-mikir, takut sendiri, ada getaran. Ya itulah efek daripada pelaksanaan ibadah sholat. Kalau sholatnya itu baik dan benar, maka kita berupaya untuk ke sana supaya ibadah kita lebih baik, memperbaiki ibadah kita. Kita satu-satu mulai dari bacaannya, termasuk bacaan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah bacaan yang wajib dalam sholat, jadi harus dilaksanakan, harus dibaca dengan benar. Ya, kita baca nanti bersama-sama, saya baca satu ayat, nanti ikutin, ya. Baca satu ayat, ikutin terus sampai ayat yang terakhir, ya. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baca Fatihah begitu, ya. Fatihah itu adalah pembuka, intisari Al-Qur'an itu di situ. Surah Al-Fatihah. Ya, kalau kita nanti bahas, pahamin makna yang terkandung, intisari daripada Al-Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Itu sudah mencakup isi Quran semua. Nah, jadi kita bahas itu kita udah baca begitu ya bacaannya. Kemudian kita coba mempelajari tajwidnya, ya kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bismillah ini, ya Bismillah ini adalah salah satu ayat. Kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, itu Bismillah itu salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau baca Bismillah dalam surah Al-Fatihah, Bismillahnya dibaca. Ada yang membacanya sir. Ya, kalau kita perhatikan sholat di Mekah gitu ya, kalau dia pelan langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Bukannya nggak baca cuma pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sir. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau kita yang bermadzhab Syafi'i, itu termasuk salah satu ayat ya, dalam surah Al-Fatihah. Maka kita kalau sholatnya yang jahar, yang keras bacanya, Bismillahnya juga keras ya, karena itu termasuk salah satu ayat ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sinnya kecil ya. Jadi dalam huruf hijaiyah itu ada sin, ada shin, ada sod. Itu yang ada SS-nya tuh ya. Sin, shin, sod. Nah, ini harus dibedakan makhorijul hurufnya.
Jadi kalau kita belajar ilmu tajwid, itu yang pertama makhorijul huruf atau makhroj. Makhroj itu tempat keluarnya huruf di mulut ya, mulai dari kerongkongan, tenggorokan sampai lidah, mulut. Itulah tempat keluarnya huruf atau dalam bahasa Arabnya makhroj. Ya, bentuk jamaknya makhorij, makhorijul huruf. Ada alif, a, beda dengan ain ya. Kalau sekarang kan orang nyebutnya a. Kalau dulu alif. Kalau saya ingat waktu saya kecil alif fathah a, alif kasroh i. Kalau sekarang pakai sistem ikro, langsung aja a i u, ba bi bu ya, langsung dibaca. Sah itu nanti. Itu efeknya ke sana. Sah, salah satu yang menyebabkan batal sholat itu ya, tidak diterimanya sholat itu karena salah pengucapan, salah baca. Satu huruf saja salah, udah nggak sah. Kalau salahnya pada Fatihah ya, karena Fatihah wajib. Jadi Bismillah ya, sinnya sin kecil, millah tasdid, rapat jalalah. Lafadz Allah itu disebutnya lafadz jalalah. Lafadz jalalah itu terkadang dibaca loh ya. Kadang-kadang lah. Bunyinya kadang-kadang loh. Loh itu kalau huruf sebelumnya berharokat fathah atau doma. Qul huwallah ya, contohnya. Lafadz Allahnya bunyinya loh, huwallah. Kenapa? Karena huruf sebelumnya huruf waw harokatnya fathah. Huwa, qul huwa kan gitu. Qul huwallah. Bacanya Allah. La ilaha illallah. Illanya fathah. Huruf sebelum lafadz Allahnya berharokat fathah atau doma, maka huruf Allahnya bacanya berat, tafkhim namanya, loh bunyinya. Tapi kalau huruf sebelum huruf jalalahnya berharokat kasroh kayak ini, mi ya, mimnya itu kasroh di bawah, maka lafadz Allah atau lafadz jalalahnya bunyinya tipis, tarkik, lah, bismillah. Nggak boleh bismillah, nggak boleh ya. Jadi bismillah, alhamdulillah, karena huruf sebelumnya kasroh, lillah. Jadi itu apabila huruf sebelum lafadz Allah berharokat kasroh, maka bunyinya lah. Apabila huruf sebelum lafadz Allah berharokat fathah atau doma, maka bunyinya loh. Di sini bismillah ya. Bismillah. Nah, lafadz Allah atau lafadz jalalah itu berharokatnya selalu fathah tegak. Ya. Hurufnya fathah tegak. Di atasnya harokatnya berdiri. Maka setiap lafadz Allah itu bacanya panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Jadi kalau kita baca Quran itu, kita harus bisa ngerasa-rasa sendiri. Ada irama, ketukan namanya. Kalau dalam bahasa tajwid disebutnya harokat. Harokat itu ada yang satu harokat itu dua alif. Ada yang 4 harokat, kalau 4 harokat berarti 2 alif. Ada yang 6 harokat. 6 harokat itu berarti ukurannya 3 alif. Harokat itu apa sih? Dia iram ketukan. Bismillah 1, 2, nah gitu. Berarti panjangnya segitu lafadz Allahnya. Lafadz Allah itu harokatnya kan dia berdiri tuh di atas. Namanya fathah tegak. Nah, itu disebutnya tobi'i. Tobi'i panjangnya 2 harokat, 2 ketukan kalau orang nyanyi itu. Bismillah 1, 2, Hirrahman. Nah, ketukan atau harokat itu kita sendiri yang ngukur. Ya, yang mengira-ngira. Tergantung baca dan cepat dan lambatnya tempo bacaan. Kan ada orang yang baca Quran cepat. Yasinan misalnya cepat. Nah, berarti harokatnya agak cepat. Gitu. Temponya agak cepat. Kalau yang bacanya santai, tartil, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berarti gerakannya agak lambat. Jadi artinya kita sendiri yang ukur. Harokat yang jelas, kalau 2 ketukan ya berarti 1 alif berarti 2 harokat, 2 ketukan. Kita yang ngira-ngira dalam hati.
Yang penting harus ada perbedaan antara yang 2 harokat dengan yang 6 harokat misalnya. Jangan sama semua panjangnya, itu salah. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu ada alif sama lam, ya, alif sama lam. Itu disebutnya al. Dalam ilmu tajwid namanya al. Al itu ada 2. Ada al-syamsiyah, ada al-qamariyah. Kalau al-qamariyah itu alnya bunyi seperti alhamdu, ya, alnya bunyi itu. Sebenarnya ada huruf-hurufnya, ciri-cirinya. Cuma nanti pusing hafalin lagi pelan-pelan. Nanti ada tajwidnya. Kalau ada papan tulis nanti dicatat sama saya. Atau nanti fotokopi buku tajwid ini aja nih. Fotokopi atau beli ya. Murah ini saya beli 5.000. Fotokopi juga murah. 5.000 doang. Sekarang mungkin kalaupun naik juga paling 7.000 lah. Satu. Nanti dari sini kita ambil materinya. Jadi al-qamariyah saya kasih tahu cirinya aja. Kalau al-qamariyah itu alnya hidup. Alhamdu, ya, ada al. Itu alnya hidup, berarti al-qamariyah gitu. Al-alamin, ya, Rabbil alamin. Itu berarti al-qamariyah. Ya, kayak gitu. Kalau yang alnya nggak bunyi, nggak kedengeran, nggak terbaca, itu berarti al-syamsiyah, kayak ar-Rahman. Kan alnya nggak ada tuh. Nggak al-Rahman kan, nggak. Langsung ar-Rahman. Berarti itu al-syamsiyah. Ar-Rahim. Ya. Itu berarti al-syamsiyah. Jadi kalau al-syamsiyah alnya tidak bunyi, tidak terdengar. Kalau al-qamariyah alnya kedengeran, terbaca ya. Ar-Rahman, nah, man itu harokatnya berdiri sama tuh kayak lafaz Allah, patah tegak namanya. Itu panjangnya sama kayak tadi. 1 alif atau 2 harokat, 2 ketukan. Bismillah 1 2 ya. Nir-Rahman 1 2 gitu. Kita sendiri yang ukur. Nir-Rahim. Ar-Rahim sama alnya al-syamsiyah. Him. Nah, him ini panjang nih. Asalnya mat tabi'i ya, mat tabi'i disebutnya. Mat tabi'i itu mat asli. Apabila ada ya sukun, ada waw sukun, ada alif, itu namanya mat tabi'i, mat asli. Tapi ketika dia beradanya di penghujung ayat, itu berubah menjadi mat arid li sukun. Kalau mat arid li sukun itu panjangnya mencapai 6 harokat, 6 ketukan, lebih panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lebih panjang. Beda dengan bismillah, tadi kan beda. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Boleh 6, boleh 4, boleh 2. Kalau mat arid li sukun ya. Dia adanya di ujung, di penghujung kalimat, di ayat-ayat itu. Atau di tengah kalimat, tapi kita berhenti. Karena napas nggak kuat, kita berhenti di tengah kalimat, pas di mat tabi'i, itu jadi mat arid li sukun nanti, panjang. Jadi mat arid li sukun itu di ujung lah. Ciri-ciri yang gampangnya dia di ujung kalimat, di ayat. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sama itu, alamin. Itu mat arid li sukun. Asalnya mat tabi'i. Ya sukun. Ya sukun itu sama dengan yang harokat berdiri tadi, patah tegak. Mat arid li sukun. Jadi apabila ada alif, ada waw sukun, ada ya sukun, itu namanya mat arid li sukun. Mat tabi'i. Atau mat asli. Tapi mat tabi'i atau mat asli ini bisa berubah menjadi berbagai macam mat, nanti berkembang tergantung elatnya, posisinya. Ada yang menjadi mat arid li sukun, ada yang menjadi mat jaiz munfasil, ada yang menjadi mat wajib muttasil. Ya, itu nanti tergantung posisi dia di mana. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdu itu alnya al-qamariyah. Ya. Tadi saya sampaikan apabila lamnya bunyi
kedengeran, berarti al-qamariyah. Qamariyah, depannya pakai ki. Qamariyah. Alhamdu, ada lam sukun di situ, tidak boleh dibaca qalqalah. Ya. Lam itu bukan huruf qalqalah, maka tidak boleh dibaca qalqalah. Tidak boleh dibaca ada e-nya, nggak boleh. Tidak harus putus. Alhamdu, ya. Alhamdu, nggak boleh alhamdu. Nah. Pokoknya setiap ada lam sukun, tidak boleh baca ada e-nya, karena lam itu bukan huruf qalqalah. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, udah salah. Kalau sholat udah nggak sah tuh sholatnya. Akhirnya sholatnya jadi nggak sah. Kalau baca Fatihahnya seperti itu, maka ini harus diperhatikan, terus nanti dipraktekin sendiri. Saya dulu saking berusaha pengen mencoba mengetahui bacaan saya benar apa enggak. Dulu belum ada HP, masih ada pakai tip kecil gitu. Saya rekam sama saya tuh, lagi saya masih di pesantren. Saya rekam, saya baca Fatihah dari awal sampai akhir, saya setel, saya dengerin. Bener nggak nih? Ya, bila perlu disimak sama orang yang sudah bisa baca, yang udah bagus. Bener nggak bacaan Fatihah saya? Ya, gitu sampai segitu. Perhatiin satu ayat demi ayat. Kita baca sampai selesai, direkam. Kalau sekarang udah canggih, ada HP kan, enak. Rekam aja kita baca Fatihah sendiri, udah selesai kita setel, kita dengerin. Bener nggak? Bila perlu minta didengerin sama orang yang sudah bisa. Tolong dengerin di mana salahnya. Kalau ada yang salah, di mana salahnya, minta dikasih tahu. Itu begitu salah satu upaya kita untuk memperbaiki bacaan, memperbaiki ibadah kita. Ini bacaan wajib soalnya, Fatihah. Sholat kita bisa jadi tidak sah kalau ininya ada yang salah bacanya, Fatihahnya. Contohnya kayak tadi kita baca alhamdulillah, udah salah udah. Sholatnya nggak benar udah kalau udah begitu. Nah, itu maka yang ini Fatihah dari ayat 1 sampai akhir harus bagus. Hamdu, haknya hak kecil. Nggak boleh alhamdu, salah. Kalau alhamdu, ha besar itu adanya di dada. Kalau hak yang kayak begitu tuh ya, hak kecil namanya. Ya, kalau di juz amma ada alif, ba, ta, sa, jim, ha. Ya. Jim, ha, kho, itu kan sama tuh bentuknya. Ha itu yang di tengah-tengah tuh yang nggak ada titiknya. Itu hak kecil namanya. Bunyinya kayak kita ha ya di sini nih, di tenggorokan. Ha. Kayak orang pedes. Ha gitu ya. Ha. Gitu. Kalau ha yang bulat itu hanya besar. Termasuk lafaz Allah. Itu hanya bulat ya. Itu ha besar, itu suaranya di dada. Ha. Itu beda. Ha sama ha. Padahal sekilas kedengarannya kayak sama, tapi pengucapannya salah, tempat keluarnya ini salah, udah salah. Kalau ha ini alhamdu ini tempat keluarnya di sini, tenggorokan. Alhamdu, ha ya. Alhamdu. Kalau yang besar tadi yang bulat alhamdu itu di sini. Ha ya. Itu tempat keluarnya beda. Kalau alhamdu ha besar itu di dada sini. Ya. Kalau alhamdu haknya di sini. Dari suara aja udah kedengeran. Beda. Alhamdu sama alhamdu itu salah kan, beda. Tuh, jadi yang dimaksud hamdu di sini hanya hak kecil ya. Ha. Alhamdulillah. Lillah baca tarqiq. Bunyinya lah. Lillah. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif ya, dua ketukan. Alhamdulillahi, hi-nya ha besar tuh. Alhamdulillahi rabbil, jangan rabbil alamin. Al-alamin, alnya al-qamariyah tidak boleh dibaca rabbil ya, tidak boleh ada e-nya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Nah, alamin itu namanya mad tabi'i. Dia harokatnya berdiri, patah tegak.
asalnya dia alif. Makanya ada yang nulisnya pakai alif, ya. Kalau yang nulisnya pakai alif, harokatnya biasa. Tapi ada yang penulisannya seperti ini, harokatnya berdiri, tapi ainnya disambung. Itu namanya mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli itu panjangnya satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. A itu dua lamin. Min itu panjangnya mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang jelas lebih panjang boleh. Dari yang A, ya, A lamin tadi. Kalau A itu kan mad tabi'i cuman satu alif atau dua harokat. Tapi kalau mad arid lis sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Makanya biasanya kalau orang baca Quran itu di penghujung ayat itu suka panjang dia bacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu boleh alamin. Padahal asalnya sama itu, sama-sama mad tabi'i asalnya. Cuman karena posisinya yang alamin ini di penghujung kalimat, dia berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya juga berubah. Tadinya 2, karena menjadi mad arid lis sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau kita napas udah gak kuat, 2 aja lah, ya boleh. Tapi kalau kita mau dipanjangin, 4 juga boleh, atau bahkan 6 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Him lebih panjang. Padahal sama dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mad tabi'i, panjangnya satu alif atau dua harokat. Ar-Rahman, alnya nggak kebaca ya, nggak Al-Rahman kan nggak gitu, langsung Ar-Rahman. Ini namanya Al-Samsiyah, alnya nggak hidup. Yang kedua cirinya Al-Samsiyah itu biasanya setelah alif lam hurufnya bertasdid. Kayak ini nih huruf ro, huruf ro-nya ada tasdidnya tuh. Ar-Rahim juga sama, ro-nya ada tasdidnya. Itu cirinya mad al-samsiyah. Salah satu ciri jadi ciri-ciri al-samsiyah itu biasanya alnya tidak terbaca. Yang kedua, huruf setelah alif lam itu bertasdid biasanya. Itu al-samsiyah. Nah, kalau kita mau ngapalin ada huruf-hurufnya. Nanti kalau ada papan tulis whiteboard kita tulis, nanti boleh dihafalin. Atau nanti beli buku ginilah, di copy kalau enggak. Ar-Rahmanir Rahim. Him itu lebih panjang. Maliki yaumiddin. Maliki panjang. Maliki yang ada di dalam surah Al-Fatihah berbeda dengan Maliki yang ada di surah An-Nas ya. Kalau surah An-Nas pendek ya, Malikin Nas gitu. Kalau ini panjang, Maliki Yaumiddin. Itu namanya mad tabi'i. Ada yang penulisannya pakai alif mimnya. Lihat di Quran dia, ada yang mim pakai alif baru lam sama kaf ya. Lamnya sama mim dipisah sama alif. Nah, ada yang nulisnya disambung tapi diganti dengan harokat patah tegak berdiri. Itu mad tabi'i, satu alif atau dua harokat. Maliki, panjangnya segitu paling. Maliki, kita sendiri yang ngira-ngira. Maliki, dua ketukan. Yaumiddin, nah itu ada waw sukun. Waw sukun, tapi huruf sebelum waw sukun itu ada huruf iya. Harokatnya fathah, maka waw sukunnya tidak dibaca panjang. Sebetulnya waw sukun itu salah satu tanda mad ya, salah satu tanda yang memanjangkan bacaan. Tapi karena pasangannya sama fathah ya, huruf sebelumnya harokatnya fathah, maka dia tidak dibaca panjang. Yaumiddin nggak boleh, maliki yaum, nah, itu nggak boleh. Maliki yaumiddin. Middin, ad-din itu alnya
al-syamsiyah. Ya. Alnya nggak kebaca. Ya. Nggak boleh maliki yaumil din, nggak, salah. Maliki yaumid. Ya. Jadi alnya nggak kedengeran, nggak ada suara huruf lamnya gitu ya. Itu namanya al-syamsiyah. Dan ciri yang kedua, huruf setelah al ada tasdidnya. Sama kayak tadi ar-Rahman, ar-Rahim, ya, ad-din, itu alnya al-syamsiyah. Din, nah itu arid lis-sukun, panjang. 2 atau 4 atau 6. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu ada alif. Iya mat tabi'i atau mat asli panjang, dan iya itu bertasdid, jangan iyyaka na'budu wa iya ya. Tapi iya ya, iya ya. Iya ya-nya panjang, 1 alif atau 2 harokat ya, 2 ketukan. Kita sendirilah yang ngira-ngira seberapa cepat temponya bacaan itu, tergantung kita. Yang penting kalau memang cepat ya cepat lagi, kalau santai ya santai lagi. Iyyaka na'budu, na ain ya, jangan kana budu tapi kana ain. Ain itu bunyinya di tenggorokan di atas, kayak apa ya, kayak orang kalau nyuapin anak itu gitu ya. Nah, beda a sama a ya. Kalau alif fathah itu bunyinya a sama a itu harus dibedain. A i u sama a i u, nah, bedanya itu. Iyyaka nah ini yang sukunnya na gitu ya. Iyyaka na'budu wa ya-nya tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Na'budu wa iya sama panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nas ainnya ain kecil, jangan nas ya. Nas ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In panjang, mad arid lis sukun, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Nasta'in. Ini kita baca yang wakop aja ya. Cara baca wakop diberhentikan di tiap-tiap ayat. Ntar kalau mau wasol beda lagi. Tapi ini bacanya wakop aja dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini H besar. Beda. H yang besar ini sama H yang tadi kan, yang alhamdu beda. Kalau yang tadi H, hi, hu. Kalau ini H, hi, hu, ih. Nah kita kalau belajar gitu, a, i, u, ba, bi, bu, ab. Nah, disukunin. Ta, ti, tu, at. Sa, si, su. Ya, kalau sa itu sa. Sa, bukan sa ya, sa. Jadi ujung lidahnya keluar sedikit. Sa sama zal itu makhrajnya tuh. Sa, si, su, za, zi, zu itu sama. Jadi dari suara kedengeran. Allazina yu'minuna misalnya, allazi itu zal. Jangan alaji. Kalau alaji salah. Kedengeran, apalagi alazi. Zai salah. Jadi ada zai, ada jim, ada zal. Kalau zal itu bunyinya makharijul hurufnya, ujung lidahnya keluar sedikit. Zal, sa. Zal sama sa yang sama tuh.
makharijul hurufnya. Itu sering banyak di Quran ya. Alladzina misalnya ya, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna nah, itu banyak. Itu pengucapannya sama, nanti di sini juga ada. Siratal ladzina an'amta, itu kan. Alladzina itu zalnya. Jangan siratal ladzina. Salah. Siratal ladzina. Ihdinas. Hanya H besar. Ihdinas. Nah, nas ada alif tapi ditasdidkan, diwasal, disambung dengan huruf berikutnya yaitu huruf shad. Alnya al samsiyah tuh. Ada tasdidnya lagi sama kayak tadi, kayak ar-rahim. Ya, tadi kan begitu. Ad-din, ya maliki yaumiddin tadi. Sekarang as-sirata alnya al samsiyah. Alnya enggak kebaca, enggak kedengeran al ya. Langsung shad. Ihdinas gitu kan. Ihdinas. Nah, itu alnya enggak bunyi di situ. Padahal ada alif lam di situ. Tapi lamnya nggak bunyi, nggak kedengeran. Itu namanya al-samsiyah. Nah, biasanya ciri-ciri al-samsiyah itu diantaranya selain tidak terbaca, huruf sesudah alif lamnya, yaitu huruf shad, berarti itu bertasdid. Ya. Ihdinas shad. Shad itu kayak orang bersiul ya. Ihdinas. Kalau dalam tulisan bahasa Indonesia itu biasanya shad itu dituliskan sin sama s sama h ya. Biasanya. Jadi kalau kita baca Yasin ya atau baca Quran yang ada tulisan Indonesianya ya, itu biasanya s sama h ya penulisannya. Jadi kalau kita baca Quran kemudian kita ngelihat tulisannya dari tulisan yang Indonesia itu hati-hati bacanya. Ya. Itu kadang-kadang orang terkesan begitu. Yasin. Itu ya-nya a-nya 2 gitu ya. Yasin, i-nya juga 2. Itu artinya panjang. Jangan ya sin. Ya itu nanti salah. Yasin itu maksudnya panjang. Makanya kalau kita lihat nama sekolah MTS ya. MTS. M-nya besar, T-nya besar, biasanya S-nya kecil. Kenapa? Karena T sama S itu satu huruf. Kalau dalam bahasa Arabnya, fa. Madrasah Tsanawiyah. Ya, itu maksudnya gitu. M-nya itu madrasah. T sama S-nya itu Tsanawiyah. Cuman di tulisan bahasa Indonesianya TS. TS itu kalau bahasa Arab di dalam Qur'annya, fa. Sama juga kayak bod. Do ya. Itu D sama H. Ada juga yang D sama L penulisannya. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab itu misalnya wudu, tulisan bahasa Indonesianya wudlu ya atau wudhu gitu kan. Bacanya jangan wudhu, salah, wudu. Gitu. Nah, begitu juga dengan Quran. Maka banyak orang yang kadang-kadang kalau belajar baca Qur'annya dari tulisan bahasa Indonesia suka salah begitu. Seperti tadi Ar-Rahmanir Rahim. Itu tulisan bahasa Indonesianya Al-Rahman Al-Rahim. Ada tuh L-nya. Kan orang yang baca itu jadi bacanya Al-Rahman Al-Rahim. Ya, salah jadinya kan. Maka belajar Qur'an enakan langsung begini bahasa Arabnya. Jadi nggak salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirat tadi yang al-mustaqim ya, sirat ihdinas siratal mustaqim. Sirata itu pakai alif, itu mad tabi'i. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim alnya al-qamariyah tuh, itu baru hidup ya. Siratal mustaqim, L-nya ada tuh. Itu namanya qamariyah, al-qamariyah. Mustaqim, qim itu qi, qaf ya. Di sini bunyinya mustaqim. Jangan mustaqim. Kalau mustaqim nanti kaf ya. Jangan huruf K. Tapi penulisannya pakainya Q. Kalau bahasa tulisan Indonesianya Q.
mustaqim, qaf, dia qaf. Ya. Qa, qi, qu, ak, ik, ya itu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal jangan pakai qalqalah. Jangan ihdinas siratal, jangan begitu. Jangan ada e-nya ya. Putus L-nya, bersih. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jangan pakai siratal, jangan ada gitunya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, sira itu mad tabi'i, satu alif atau dua harokat. Siratal, iramanya kita sendiri yang siratal ladzina. Nah, ladzi itu zal ya. Zi ya. Itu ada ya sukun. Ya sukun termasuk mad asli atau mad tabi'i ya. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini juga sama nih. Kadang-kadang sering orang bacanya qalqalah. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Itu salah tuh, jangan ada e-nya. Siratal ladzina an'amta. 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 A sama am bedain ya. A-nya. An itu alif, an ya, alif. Kalau am, ain. Jadi antara a sama a ya. An sama am beda. An sama am. Dan an itu nunnya nggak boleh pakai e. An nggak boleh. Jadi an, am. Siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya ini perlu latihan. Nanti di rumah lah sendiri berusaha. Yang penting saya kasih tahu begini-begini, ntar di rumah dipraktek-praktekin, dicermatin, praktekin, dibaca sendiri, latihan. Itu harus begitu kalau kita pengen ada perbaikan ya. Di rumah latihan itu lagi. Kalau ada yang bingung nanya. Nanti itu upaya kita untuk memperbaiki ibadah kita, sholat kita. Ini bacaan wajib, harus benar, harus fasih. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim hanya besar. Ghairil, ghoi tidak boleh dibaca panjang. Ghairil nggak boleh ya. Langsung pendek. Ghairil mag. Ghairil itu alnya ada al qamariyah namanya. Nggak boleh dibaca ghairil, nggak boleh. Tapi ghairil. Pokoknya setiap ada lam sukun tidak boleh ada e-nya ya. Ghairil, nah, nggak boleh. Tapi ghairil, ghairil. Mag, nah, mag juga sama. Kadang-kadang masih banyak sering dengar saya ghairil magdubi, nah, itu ya. Magdubi, nah, itu salah. Oghin atau ghain itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu dikumpulkan dalam kalimat qutbu jaddin. Qutbu, qaf, to, qutbu, ba, jaddin, jim, dal. 5. Qutbu jaddin, qaf, to, ba, jim, dal. Ya, qaf, to, ba, jim, dal. Kalau dal itu kan kayak qul huwallahu ahad. Dal sukun ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu ba tuh. Kalau sukun dia ada e-nya. Kasab, ahad. Itu qalqalah. Tapi oghin nggak ada termasuk. Ya, oghin atau ghain itu tidak termasuk huruf qalqalah, maka tidak boleh dibaca qalqalah. Mag, nggak boleh. Ghairil mag, ya, dia di tenggorokan. Ghairil mag, ghairil nggak boleh. Ghairil mag.
Mag. Jangan, ya makanya nggak boleh mag itu salah. Ghairil mag du bod bu. Bukan magdu, ya bukan magdu. Kalau du nantinya dal, tapi du bod. Bo. Di sini agak ngembung ya. Bo. Magdu do di du. Ab bo ya. Ghairil maghdubi du itu dibaca panjang. Maghdubi alaihim ain alaihim walad bo tuh bo ya. Ada bo, ada dal ya. Beda. Kalau dal itu nulisnya pakai huruf D ya. Tapi kalau bo D sama H atau D sama L. Kalau tulisan bahasa Indonesianya. Maka kalau yang bacanya pakai ngelihat di tulisan bahasa Indonesia begitu. Wudu jadi wudlu atau wuduhu tulisannya. Magdu juga gitu tulisannya magduhu ada haknya. Padahal D sama H itu kalau bahasa Arabnya satu huruf bo. Maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh ya. Alnya al-syamsiyah. Alnya tidak terbaca. Ya, langsung tasdid ke do. Waladdallin. Nah, waladdallin itu mad lazim mutsaqqal. Mad lazim mutsaqqal kilmi. Itu asalnya mad tabi'i itu dod ya. Dod ada alifnya itu asalnya mad tabi'i atau mad asli. Tapi karena sesudah mad tabi'i ada huruf yang bertasdid. Habis mad tabi'i itu, habis alif, huruf berikutnya bertasdid. Lam. Nah, itu berubah. Jadi semua mad itu asalnya mad tabi'i sebetulnya. Makanya mad tabi'i itu disebutnya mad asli. Asli, karena memang aslinya begitu asalnya. Cuman berubah namanya ya, berubah juga panjangnya karena tergantung elat atau posisinya. Nah, kayak ini mad tabi'i. Setelah mad tabi'i huruf berikutnya ada tasdidnya. Nah, dia berubah menjadi mad lazim mutsaqqal kilmi. Panjangnya 6 harokat. Waladdallin. Sama juga kayak al-haqqah. Mal-haqqah. Haqqah itu haknya sebenarnya mad tabi'i. Karena huruf berikutnya huruf qafnya bertasdid menjadi mad lazim mutsaqqal kilmi. Panjangnya tadinya 2 harokat berubah menjadi 6 harokat. Al-haqqah, mal-haqqah. Nah, ini waladdallin. Tapi al-nya jangan ditahan, jangan waladdallin gitu, jangan. Ya. Langsung waladdallin. Jangan lama-lama, cuman digentak aja, ditasdidin ya. Tapi jangan ditahan l-nya. Waladdallin ya, allin. Jangan l-nya jangan dilamain. Nah, iya. Iya, nggak boleh. Jadi langsung waladdallin. Yang panjang linnya, lin. Sama do ya. Kalau do-nya panjang itu mencapai 6 harokat. Itu namanya tadi mad lazim mutsaqqal kilmi. Lin juga sama. Itu mad arid li sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Maksimal 6 harokat. Nah, itu jadi panjang dan pendeknya tergantung kita yang baca, ngukur sendiri iramanya, ketukannya. Apakah lambat temponya? Kalau bacanya kita santai, ya, bacanya misalnya nggak buru-buru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Nah, itu berarti bacanya temponya lambat, pelan. Jadi matobi'inya juga ketukannya agak lambat. Tapi kalau yang bacanya cepat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu berarti temponya agak cepat. Ya, beda. Yang penting 2 harokat dengan 6 harokat harus beda. 2 harokat dengan 4 harokat harus beda. Jangan sama semua. Panjangnya sama semua. Yang 2 sama yang 4 sama, itu salah. Dalam baca Quran pun begitu. Mau baca surat apa aja semua begitu, sama. Khususnya Fatihah ketika kita sholat. Karena ini bacaannya wajib. Kalau salah, ya udah sholatnya nanti nggak sah. Tuh, ya. Kalau baca surah hanya sekedar dosa aja. Nggak, artinya sholatnya nggak sampai batal, nggak sampai nggak sah. Tapi kalau Fatihah yang salah, udah nggak sah. Maka kalau kita sholat berjamaah, kalau kita bacaannya udah bagus, udah fasih, kita sholat berjamaah, ada imam. Begitu baca Fatihahnya cak-cakan salah. Cepat-cepat kita memisahkan diri. Nggak sah kita nanti. Orang yang bacaannya fasih, bagus, imamnya berantakan, ini yang fasih ini batal ya. Harus munfarid, mufarokoh. Memisahkan diri dari imam. Itu ya. Jadi kadang-kadang kan kita kan lagi di perjalanan, mampir di rest area, kan? Ada sholat berjamaah, begitu kita jadi makmum, dengerin bacaannya cak-cakan, udah mufarokoh aja. Itu makanya kita perlu belajar fikih di situ. Itu fikih nanti ranahnya. Itu jadi itulah bacaan tajwidnya ya, pelajaran materi tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fatihah yang harus kita perbaiki bacaan-bacaan itu. Materi masalah. Udah ya, tajwidnya aja dulu ya. Maknanya nantilah. Kelamaan nanti. Yang penting itu dulu, pahamin itunya, bacanya. Kita baca lagi sekali lagi ya. Tadi kita sudah pelajari tajwidnya. Mana yang panjang 2 harokat, mana yang panjang 6 harokat. Kemudian makhraj. Yang terpenting lagi makhraj. Mana sin, mana shin, mana ha. Ha. Nah, itu harus beda. Zal ya. Zal dengan jal dengan jim ya. Itu bedain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau bacaan dalam sholat, kalau napas kita kuat, itu bacaannya disambung aja. Karena yang afdol disambung. Ya, diterusin, jangan dibaca waqaf. Khilafiyah di situ. Ada ulama yang mengatakan, katanya kalau dalam tajwidnya ya harus diulang. Tapi kalau dalam beberapa pendapat, kalau kita nggak kuat ya berhenti dan nggak usah diulang. Ada yang mengatakan harus diulang. Ya. Jadi
Makanya untuk keluar dari khilafiyah itu, kalau napas kita kuat, terusin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu, terusin. Jangan berhenti di situ ya. Kecuali kalau kita yang napasnya memang nggak kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngap-ngapan di situ udah berhenti aja dah. Ya. Ada yang mengatakan langsung terusin, nggak usah diulang. Ya. Ada di kitab I'anatul Talibin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi ada kaidah tajwid lagi yang mengatakan ya diulang. Kalau berarti di tengah-tengah, itu kan tengah-tengah termasuknya. Ada tanda kecil tuh lam alif. Lam alif itu mamnu, artinya dilarang. Ya. Mamnu itu dilarang stop, dilarang berhenti. Maka ada ulama yang mengatakan ulang lagi. Ya. An'amta 'alaihim. Gitu. Diulang sedikit. Baru an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang nggak usah diulang, nggak perlu, langsung aja. Ghairil, ada. Beda-beda lah pendapat di situ. Maka sebaiknya yang afdol, kalau memang napas kita kuat, terusin aja. Terusin. Itu yang lebih bagus. Ya. Nah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu materi taklim kita di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari pembacaan surah Al-Fatihah ini, kita dapat memperbaiki, dapat lebih baik lagi bacaan-bacaan, terutama surah Al-Fatihah kita, dalam rangka upaya kita memperbaiki bacaan Quran, termasuk di dalamnya memperbaiki bacaan sholat kita. Marilah kita akhiri taklim kita dengan membacakan doa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kefutuhan oleh Allah, dimudahkan dalam memahami pelajaran-pelajaran kita, dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran mubarakan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wassalihin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma tahhir qulubana wa wassi' alamana waghfir dhunubana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Billahil hidayah wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.